Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jaya Pratama Muklis dengan NIM 4311901079 dan teman saya GB Cindy dengan NIM 4311901062. di pagi hari ini kami akan mempresentasikan materi matematika statistik yang berjudul distribusi sampling. Populasi adalah keseluruhan pengamatan yang ingin diteliti atau yang menjadi perhatian kita. Banyaknya pengamatan dalam populasi disebut ukuran populasi, yang disimbolkan dengan huruf N besar. Jenis populasi ada dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Hasil pengukuran karakteristik populasi disebut parameter populasi. Selanjutnya sampel. Nah, sampel itu adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang harus sama dengan populasi. Nah, banyaknya pengamatan dalam sampel ini disebut juga dengan ukuran sampel yang disimbolkan dengan huruf N kecil. Nah, ukuran sampel dan ukuran populasi itu boleh sama, tetapi ukuran sampel itu tidak boleh melebihi ukuran populasi. Nah, sampel sendiri itu ada dua jenisnya, yaitu sampel kecil dan sampel besar. Dari penelitian terdahulu sampai sekarang, itu batas ukurannya itu ditetapkan di angka 30. Jadi sampel kecil itu kurang dari 30, sedangkan sampel besar itu lebih atau sama dengan 30 jumlahnya. Nah, untuk hasil pengukuran dari sampel ini itu disebut juga dengan statistik sampel. Distribusi sampling. Sampel diambil digunakan untuk menghitung statistik yang dapat menyimpulkan parameter populasi. Distribusi probabilitas dari suatu statistik disebut distribusi sampling. Dari gambar di bawah, kita mengambil sampel, lalu kita mendapatkan statistik sampelnya dan akan membentuk variabel acak. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis distribusi sampling. Di sini yang pertama ada distribusi sampling rata-rata. Dari yang dijelaskan tadi sebagai contoh, nah kemudian dihitung rata-ratanya masing-masing dan akan membentuk distribusi. Nah, distribusi inilah yang disebut sebagai distribusi sampel rata-rata. Ini kita lihat di slide, bila populasi dengan rata-rata yang disimbolkan dengan mu x dan simpangan baku yang disimbolkan dengan sigma x diambil sampel berukuran n secara berulang tanpa pengembalian, maka akan diperoleh distribusi sampel rata-rata. Nah, yang tadi 10 sampel yang kita ambil tadi itu kita kan akan memperoleh rata-rata keseluruhan. Nah, rata-rata keseluruhan ini itu nilainya sama dengan rata-rata populasi. Sehingga di sini dikatakan mu x bar sama dengan mu x. Selanjutnya ada simpangan baku yang terbagi menjadi dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Nah, untuk populasi terbatas sendiri itu diketahui ukuran populasinya, sehingga di dalam rumus itu terdapat n besar. Nah, yang dimana ini juga dikenal sebagai faktor koreksi. Ini kita bisa identifikasikan sebagai perbedaan di antara kedua rumus ini. Nah, untuk populasi terbatas itu rumusnya ialah sigma x bar sama dengan sigma x dibagi akar n yang kemudian kita kalikan dengan faktor koreksi tadi. Nah, sedangkan populasi tidak terbatas itu kita tidak perlu kalikan dengan faktor koreksi. Nah, kegunaannya ialah bisa kita dekatkan dengan distribusi normal, yang dimana kan tadi kita sampelnya diambil secara berulang, maka kita akan mendapatkan sampel rata-rata. Nah, itu akan mendekati dengan distribusi normal, yang dimana rumusnya ialah Z sama dengan X bar dikurang mu X bar dibagi sigma X bar. Yang dimana tadi kan dikatakan mu X bar itu sama dengan
mu X, rata-rata keseluruhan dari sampel sama dengan rata-rata populasi. Distribusi sampling proporsi. Proporsi bisa juga disebut dengan probabilitas. Misalnya dalam suatu populasi kita mengamati suatu kejadian tersebut ada sebanyak X kejadian, maka proporsi kejadian tersebut dalam populasi itu akan menjadi X per N. Proporsi sendiri disimbolkan dengan huruf P. Untuk rata-rata distribusi sampel proporsi, itu disimbolkan dengan mu P bar, atau nilainya itu sama dengan X besar per N besar. Standar deviasinya, lihat rumus yang tadi. Untuk proporsi, simpangan bakunya atau standar deviasinya kan P dikali 1 kurang P dibagi N. Jadi kalau ada dua populasi, kuadratkan ini, jumlahkan hasil kuadratnya, maka akarkan hasil jumlah tadi. Dan bentuknya itu adalah P1 dikali 1 kurang P1 dibagi N1 ditambah P2 dikali 1 kurang P2 dibagi N2. Sudah didapatkan hasilnya, lalu akarkan. Seperti itu. Dan gunanya untuk apa? Sama, gunanya adalah kita dekati dia dengan distribusi normal standar yang menggunakan statistik Z, yaitu rumusnya seperti ini. Z sama dengan P bar dikurang mu P bar dibagi sigma P bar. Atau sama dengan juga P bar dikurang P dibagi sigma P bar. Untuk jenis selanjutnya di sini ada distribusi sampel dua beda rata-rata. Nah, kali ini kita menggunakan dua populasi yang berbeda, yaitu ada populasi 1 dan populasi 2. Oh ya, ini merupakan contoh kasus populasi tidak terbatas ya. Nah, dari masing-masing populasi ini nanti kita akan mendapatkan ukuran populasi. Kita kenal sebagai N1 dari populasi 1 dan N2 dari populasi 2. Selanjutnya kita akan mengambil sampel secara acak dan kita akan mendapatkan ukuran sampel, yaitu di sini ada N1 dan N2. Selanjutnya juga kita akan mendapatkan sampel rata-rata dari masing-masing populasi. Di sini kita akan memiliki X bar 1 dan X bar 2. Nah, karena ini merupakan distribusi sampel dua beda rata-rata, sehingga nanti kita akan mendapatkan selisih dari kedua populasi ini. Nah, sehingga di sini didapatkan untuk rata-ratanya itu ada mu X bar 1 dikurang X bar 2 untuk rata-rata sampel. Nah, di sini ada nih mu 1 kurang mu 2. Itu apa sih? Itu merupakan rata-rata dari populasinya. Makanya di sini dapat kita simpulkan untuk rumusnya, berarti sampel rata-rata dari sampel itu sama dengan rata-rata dari populasi. Nah, untuk standar deviasinya itu di sini sesuai dengan rumus distribusi sampel data yang rata-rata yang sebelumnya, ini kita gandakan karena kita menggunakan populasi dua populasi, sedangkan yang sebelumnya itu hanya menggunakan satu populasi, sehingga kita memiliki rumus di sini yaitu sigma X bar 1 dikurang sigma X bar 2 sama dengan akar dari sigma 1 pangkat 2 dibagi N1 ditambah sigma 2 pangkat 2 dibagi N2. Ini akan didekatkan ke distribusi normal, yang dimana di sini dapat kita lihat rumusnya adalah Z X bar 1 dikurang X bar 2, ini merupakan rata-rata dari sampel, dikurangi mu 1 kurang mu 2, ini adalah rata-rata dari populasi, dibagi dengan akar dari sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2. Distribusi sampel 2 beda proporsi. Ceritanya sama dengan sampel beda 2 rata-rata. Kalau sekarang kita menggunakan proporsi P1 dan P2.
Selisihnya tentu P1 bar dikurang P2 bar. Rata-ratanya dikenal dengan istilah mu P1 bar dikurang P2 bar. Sama dengan nilai rata-ratanya untuk sampel 2 beda proporsi, itu sama dengan nilai rata-rata populasinya, yaitu P1 dikurang P2. Untuk menghitung standar deviasi, kalau diketahui proporsi, rumus umumnya adalah akar dari P kali 1 kurang P dibagi banyaknya sampel atau N kecil. Jika terbatas, kita kalikan dengan faktor koreksi. Jika tidak terbatas, itu tidak usah. Jadi ini adalah rumus umum dari standar deviasi atau simpangan baku dari distribusi sampel proporsi. Selanjutnya, apakah ini? Untuk menghitung nilai Z-nya, itu adalah P bar atau proporsi dari sampling rata-rata dikurang mu P bar atau rata-rata proporsi sampling dibagi dengan simpangan baku atau stigma P bar. Selanjutnya ada sampling error. Sampling error ini merupakan salah satu dari antara beberapa sumber kesalahan dalam sampling. Sampling error ini mencerminkan keheterogenan atau peluang munculnya perbedaan dari satu sampel dengan sampel yang lain. Sampling error sendiri dapat diperkecil dengan memperbesar ukuran sampel. Nah, sampling error ini sering disebut juga dengan standar error. Rumus dari standar error adalah akar dari S kuadrat dibagi N, yang dimana S kuadrat ada sama dengan sigma X dikurang X bar dibagi N kurang 1. Kita masuk ke contoh perhitungan standar error. Di sini dikatakan bahwa populasi beranggotakan 6 dengan ukuran masing-masing 2, 3, 5, 6, 8, dan 9. Sampel diambil dengan ukuran 2, di mana di sini kita mendapatkan 15 sampel, yang dimana sampel pertama ada 2,3, selanjutnya ada 2,5, 2,6, 2,8, begitu seterusnya hingga sampel ke-15 bisa kita lihat di sini. Nah, masing-masing sampel ini juga ada rata-ratanya. Kita mendapatkan sampel rata-ratanya, yang dimana kita masukkan ke dalam tabel sebagai X dengan total rata-rata 5,5. Lalu ada di sebelah kanannya lagi ada standar deviasi dari rumus X dikurang X rata kuadrat atau X dikurang X bar kuadrat. Di sini ada satu contohnya untuk tabel yang pertama ya. Bisa kita lihat ada X dikurang X rata kuadrat sama dengan 2,5 dikurang 5,5 kuadrat, hasilnya adalah 9. Nah, begitu seterusnya, dan kita dapat jumlah standar deviasinya di sini ada 37,5. Nah, kita lanjut ke rumus standar error. Rumusnya kan adalah akar dari S kuadrat dibagi N. Sebelum itu kita harus mencari S kuadratnya terlebih dahulu. Nah, S kuadrat itu rumusnya adalah sigma X dikurang X bar kuadrat atau sama dengan jumlah standar deviasi dibagi N kurang 1. Maka kita dapatkan di sini ada 37,5 dibagi 14, hasilnya itu 2,68. Kita lanjut ke rumus standar errornya. Di sini ada akar dari S kuadrat dibagi N, di mana akar 2,68 dibagi 15. Nah, hasilnya itu adalah 0,42. Standar error. Pada kenyataannya, jarang sekali peneliti yang melakukan sampling berkali-kali sehingga ditemukan distribusi samplingnya dan standar errornya. Standar error yang sering digunakan oleh peneliti adalah ditentukan di awal dengan suatu pertimbangan, bukan perhitungan. Nah, perlu diingat bahwa semakin tinggi standar error yang kita gunakan, berarti kita mengizinkan penelitian kita mempunyai kesalahan yang besar. Sekian dari presentasi yang boleh kami bawakan. Semoga
video ini dapat memberikan gambaran dari materi distribusi sampling. Untuk salah-salah kata atau kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya.